Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setengah jam kemudian, mobil Tama pun melaju ke tujuan mereka. Akhirnya, setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, mereka pun tiba di gedung kantor 5 lantai itu. Saat hendak menuju lift, tiba-tiba mereka dihampiri oleh satpam. "Maaf Pak, Bu, mau ke lantai berapa ya?" tanya satpam tersebut. "Lantai 3, kami mau bertemu dengan Pak Aryo, sudah janjian," jawab Nabila. "Wah, sayang sekali Bu, harus melalui tangga manual, liftnya sedang rusak. Mohon maaf ya Pak, Bu, ayo ikut saya ke arah sini," jelas satpam itu, sekaligus meminta maaf kepada mereka dan mengarahkan mereka ke tangga manual. Nabila menghela nafas panjang, pertanda kecewa karena harus menaiki tangga ke lantai 3 dengan menggunakan heels. Tentunya akan sangat menyiksa. "Kalau nggak demi rupiah, aku nggak mau capek-capek naik tangga begini. Aduh." Mereka berdua pun menaiki anak tangga satu persatu. "Sini aku bawain berkasnya," ucap Tama mengambil inisiatif untuk membantu Nabila. "Oh iya, makasih Tam. Tasnya gak sekalian?" tanya Tama lagi. "Gak usah, emangnya kamu gak malu bawain tas perempuan?" jawab Nabila dengan nafas yang sedikit terengah. "Asalkan demi kamu itu gak masalah," jawab Tama sambil memberikan senyum semanis mungkin ke Nabila. Nabila tidak menghiraukan perkataan Tama barusan. Akhirnya mereka pun tiba di lantai 3 dan mencari di mana ruang manajer perusahaan tersebut. Setelah ketemu dengan manajer perusahaan properti itu dan urusan mereka pun selesai. Sebelum kembali ke kantor, mereka singgah makan siang di sebuah kafe yang tidak jauh dari perusahaan tersebut. Nabila memilih tempat duduk sofa karena pasti nyaman menurutnya. Setelah duduk di sofa, Nabila membuka heels yang sejak tadi sangat menyiksanya. Dan ternyata ada sedikit lecet di bagian pergelangan kakinya, tepat di atas tumit dan terasa perih. Tama yang melihat Nabila memijat-mijat kakinya sendiri, bangkit dari kursinya dan mulai berjongkok di depan Nabila. Melihat kedua pergelangan kaki Nabila yang lecet, Tama bangkit lagi menuju mobilnya mengambil kotak P3K. "Kenapa dia?" ucap Nabila yang melihat Tama buru-buru menuju mobil. Saat melihat Tama kembali dengan sebuah kotak putih di tangannya, kini Nabila pun paham. "Sini kakimu," ucap Tama menarik kaki Nabila. "Gak usah Tam, aku bisa sendiri," jawabnya. Tanpa menghiraukan perkataan Nabila, Tama langsung mengoleskan salep di kedua pergelangan kaki Nabila yang lecet, kemudian menempelkan plester dan memijat-mijat kecil jari-jari kakinya dengan lembut. Nabila ingin menolaknya, tapi karena dia merasa pijitan Tama sangat nyaman, ia pun hanya bisa menikmatinya dan tersenyum kecil. "Apa memijit kakiku juga bagian tugas yang diberikan oleh Om John?" "Hahaha," Nabila bertanya dan kemudian tertawa kecil. "Anggap aja iya," jawab Tama tersenyum. Setelah selesai, Tama pun bangkit dan duduk kembali di hadapan Nabila. "Terima kasih ya Tam, tapi kamu kok begitu berani memegang kaki istri orang? Kalau ada yang lihat bagaimana?" Nabila menguji Tama. Selama ini Nabila tidak tahu bahwa Tama sudah mengetahui semuanya dari Pak John. "Gak masalah tuh, kapan-kapan kenalkan aku dengan suamimu agar dia gak cemburu, kita kan sering bersama," jawabnya enteng. "Nih anak bener-bener ya, kalau aku beneran udah bersuami gimana?" Nabila hanya tersenyum konyol. Dia kira aku belum tahu semuanya." Saat pesanan mereka sudah tiba, mereka langsung menghabiskan makanan mereka, mengingat tak banyak waktu karena harus menyelesaikan pekerjaan lainnya.
Sejak awal mereka tiba di kafe, ponsel Tama tak berhenti bergetar, namun Tama mengabaikannya sehingga membuat Nabila penasaran. Kok panggilannya nggak diterima? Siapa tahu penting. Nabila kepo. Biarin aja, biasalah penagih hutang. Jawab Tama tertawa. Orang kaya sepertimu juga dikejar-kejar penagih hutang. Nabila tak percaya. Bukan itu, penagih cinta dan kasih sayang dariku. Kamu tahu kan berapa banyak wanita yang tergila-gila padaku? Sambil menaikkan alis dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Ternyata kamu benar-benar gak berubah ya. Saat ini berapa wanita yang sedang kamu pacari? Ketika itu, entah kenapa Nabila begitu kesal mendengar kalimat yang keluar dari mulut Tama. Berapa ya? Tama menghitung dengan jari-jarinya. Udah, aku gak perlu tahu dan aku gak peduli. Nabila menghabiskan minumannya dan pergi ke kasir untuk membayar. Tama hanya tertawa dan kemudian menyusul Nabila. Setelah selesai membayar, mereka berjalan beriringan menuju pintu kafe. Di mana harga diriku? Kamu terus yang bayarin, kata Tama. Udah, kamu tenang aja. Aku nggak pakai uang pribadiku, ada uang operasional kantor, jawab Nabila sambil mendorong pintu kaca kafe dan ternyata di luar hujan deras. Gimana nih? Nggak mungkin kita hujan-hujanan kan ke mobil kamu, ucap Nabila. Tama memarkirkan mobilnya agak jauh dari pintu masuk karena hanya itu tempat parkir yang tersisa. Kamu tunggu di sini ya. Tama berlari menuju mobilnya dan mengambil payung dan kembali ke tempat Nabila menunggu. Karena hujan yang sangat deras membuat kemeja biru muda yang dikenakan Tama menjadi basah kuyup sehingga memperlihatkan bentuk tubuhnya yang tegap dan tentunya sangat seksi idaman setiap wanita. Nabila terdiam dan tercengang saat melihatnya dan seketika tersadar memukul kepalanya sendiri. Apa sih Nab, kelamaan jomblo nih, makanya gini, sadar. Ayo, kok malah bengong? Kata Tama yang tiba-tiba sudah berada di sampingnya dengan membawa payung. Kemudian mereka berjalan pelan beriringan menuju mobil. Tama membukakan pintu untuk Nabila. Makasih Tam. Nabila tersenyum dan terus memperhatikan Tama. Namun saat Tama sudah masuk ke mobil, dia pura-pura sibuk melihat ponsel. Kemudian saat sudah di dalam mobil, Tama membuka kancing kemejanya satu persatu yang basah kuyup. Kali ini Nabila melihat tubuh seksi itu secara langsung tanpa pelapis apapun. Nabila langsung memalingkan wajahnya ke arah kaca jendela di sebelah kirinya. Kamu mau ngapain? Tanya Nabila. Ya ganti baju lah, emang ngapain? Hahaha. Tama hanya tertawa cengengesan melihat Nabila yang panik. Emang ada bawa kemeja ganti? Tanya Nabila lagi yang masih memalingkan wajahnya. Ada dong, aku kan selalu sedia payung sebelum hujan, jawabnya sambil mengambil tas ranselnya di jok belakang dan mengambil selembar kemeja dan langsung memakainya. Sedia payung sebelum hujan, tapi tetap basah juga karena hujan, ucap Nabila sewot. Kan itu semua demi kamu, jawabnya, kemudian menyalakan mobilnya, melajukan mobilnya. Setelah Nabila memastikan bahwa Tama sudah mengenakan pakaiannya, barulah Nabila memandang lurus ke jalan dan melirik sedikit ke arah Tama. Kita kembali ke kantor ya, kata Nabila. Siap Ibu Bos, jawab Tama. Nabila tersenyum kecil mendengar jawaban Tama. Saat mereka kembali ke kantor, seperti biasa, Nabila langsung naik ke lantai 2 untuk memberikan laporan pada Pak John. Sementara Tama masuk dan bergabung di ruangan bawah bersama teman-temannya yang lain.
Perasaan tadi pagi kemeja yang kamu pakai warnanya biru muda, kok sekarang berubah ya? Tanya Clara pada Tama yang sadar akan perubahan warna baju yang dikenakan Tama. Iya, tadi hujan, aku basah kuyup, ganti baju deh, ucapnya sambil berselonjoran di sofa. Hujan, basah, kalian kan naik mobil. Clara mulai kepo. Pokoknya begitulah, terlalu ribet untuk diceritakan. Kalau kamu mau tahu detailnya, tanya aja sama Nabila. Jawab Tama yang sudah mulai malas meladeni Clara. Wah, kamu bener-bener ya, itu namanya aku cari mati, jawab Clara. Lagian, kenapa kamu terlalu kepo dengan urusan orang sih? Tiba-tiba Evan menimbrung. Apaan sih, nimbrung aja, Clara sewot. Di ruangan atas, sudah beres Om semuanya hari ini, ucap Nabila sambil menyerahkan surat kuasa yang sudah bertanda tangan di atas materai ke hadapan Pak John. Terima kasih nak, ucap Pak John tersenyum kepada Nabila. Sama-sama Om, ini kan emang tanggung jawab Nabil. Oh iya, sepertinya jadwal keberangkatan kalian ke Malang dipercepat. Kalian harus berangkat 1 hari sebelum jadwal sidang. Jelas Pak John sambil mengirimkan e-tiket ke email Nabila yang sudah di-bookingnya. Loh, kenapa dipercepat Om? Jarak Jogja Malang kan gak jauh, kata Nabila sambil mengecek email yang barusan dikirim Pak John. Hah? Naik kereta Om? Yang bener aja. Nabila menggerutu kesal. Entah apa yang direncanakan Omnya itu. Iya, anggap aja itu liburan kamu. Makanya Om percepat 1 hari supaya kamu gak terlalu stres. Sebenarnya Om John tidak punya niat apa-apa. Ia benar-benar ingin memberikan waktu Nabila agar lebih santai dan menikmati perjalanan. Kenapa nggak Om aja yang pergi liburan? Nabila mulai sewot dan memegang keningnya. Kamu ini aneh, Om kasih liburan gratis malah ngomel-ngomel. Pak John pun tak mau kalah. Kini mulai lagi debat antara paman dan keponakan. Tiket pulangnya Om belum pesan, tanya Nabila saat melihat hanya tiket pergi yang tertera. Kita kan belum tahu jadwal sidang selanjutnya, bisa saja keesokan harinya atau 2 hari kemudian. Jadi kalian tunggu saja, gak usah buru-buru balik ke sini. Ya ampun Om, Nabila kehabisan kata-kata. Sebenarnya ia senang mendapat jatah bekerja sambil liburan seperti ini. Tapi masalahnya dia harus pergi dengan Tama.